Ya, shalom, selamat pagi Halo. semua. Mari kembali lagi ke Roma 12 ayat 1, sebab kita sementara membahas tiga pemikiran revolusioner daripada Paulus mengenai ibadah yang sejati. Bahasa asli ibadah yang sejati sebenarnya menggunakan kata ibadah yang masuk akal, ibadah yang logikos, reasonable service bahasa Inggrisnya. Tetapi menurut saya lebih tepat diartikan sebagai, ini pendapat tafsiran saya pribadi, bahwa lebih tepat diartikan sebagai pemikiran. Jadi apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi filosofi dari sebuah ibadah. Ya, ibadah bisa punya banyak bentuk. Ibadah bisa punya bentuk liturginya, ibadah bisa punya bentuk nyanyinya, puji-pujiannya, doanya. Tetapi di balik itu semua ada sebuah filosofi, ada sebuah pemikiran. Ingat baik-baik kita sudah belajar bahwa tindakan seseorang lahir dari pemikiran orang. Tindakan seseorang itu pasti lahir dari sebuah pemikiran seseorang. Dan oleh sebab itu Paulus mencoba menunjukkan pada kita bahwa bentuk yang kamu lihat di luar itu sebenarnya ada filosofinya. Bentuk yang di luar itu sebenarnya ada esensinya, ada pemikirannya, ada pendorongnya, ada pemikiran pembentuknya, dan ada tiga pemikiran revolusioner yang coba dia taruhkan kepada kita. Nomor satu, ketika dia berkata bahwa persembahkan tubuh dan bukan hanya sekedar mempersembahkan hati, istilah kita. Jadi mempersembahkan tubuh dan bukan hanya sekedar euforia emosi semata-mata. Yang kedua adalah dia berkata persembahkan tubuh-tubuhmu. Jadi bicara soal jamak dan bukan hanya persembahkan tubuh dalam arti tunggal. Berarti ibadah itu tidak bisa sendiri sebenarnya, tetapi ibadah itu bertujuan supaya kita menjadi komunal, menjadi satu komunitas. Ya, Anda boleh doa di rumah, tetapi berdoa di rumah akan sangat berbeda dengan berdoa ketika Anda berkumpul bersama-sama. Anda bisa punya urapan pribadi, tetapi Anda juga bisa punya urapan korporat. Dan menurut saya ketika Anda menerima doa berkat misalnya, maka yang Anda terima sebenarnya adalah doa berkat yang lahir dari urapan korporat, urapan bersama-sama. Ketika Anda menyanyi di rumah bisa, tetapi ketika Anda menyanyi bersama-sama itu akan menjadi berbeda. Jadi Paulus menunjukkan tentang pentingnya sebuah komunitas. Bahkan Roma 12 sebenarnya adalah bentuk Paulus untuk membawa kita berpindah dari keselamatan personal, mulai dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11, dan mulai berpindah kepada keselamatan komunal, menunjukkan bahwa kita harus belajar untuk hidup bersama-sama dalam sebuah komunitas Kristus, komunitas orang percaya. Dan yang ketiga adalah saya bawa Anda hari ini adalah dia berkata persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Sekali lagi ada tiga pemikiran revolusioner menurut saya tentang ibadah yang coba diterapkan oleh Paulus. Nomor satu, bahwa kita mempersembahkan tubuh dan bukan hanya emosi kita, hati. Kita harus mempersembahkan tubuh-tubuh jadi jamak dan bukan persembahan tubuh tunggal. Dan yang ketiga adalah ketika dia bicara tentang persembahan yang hidup dan bukan persembahan yang mati. Nah, sebab semua pada hari itu berpikir bahwa kalau kita membawa sebuah korban, maka korban kepada Tuhan harus menjadi korban yang mati, sesuatu yang berkenan. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa korban yang Allah kehendaki bukanlah korban yang mati, tetapi korban yang Allah kehendaki adalah korban yang hidup. Sekali lagi, korban yang Allah kehendaki adalah korban bukan yang mati, tetapi korban yang Allah kehendaki adalah korban yang hidup. Selama ini selalu kita berpikir bahwa Tuhan suka dengan darah, Tuhan suka dengan korban, Tuhan suka dengan artinya darah yang tertumpah. Ingat menurut saya satu hal,
Pengorbanan Kristus itu bukan untuk meneruskan sistem pengorbanan darah yang ada, tetapi pengorbanan Kristus justru adalah untuk menghentikan sistem pengorbanan darah yang ada. Sekali lagi, Yesus mati bukan supaya kita melestarikan pengorbanan-pengorbanan binatang di hadapan Allah. Tidak. Yesus mati justru untuk menghentikan sistem pengorbanan-pengorbanan binatang di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Yesus mati bukan supaya darah itu terus tertumpah, tetapi Yesus mati justru untuk menghentikan penumpahan darah. Allah bukan Allah yang gila darah. Allah bukan Allah yang gila dengan kematian. Menurut saya tidak. Allah adalah Allah yang sangat menghargai sebuah kehidupan. Jadi menurut saya bahwa kita dibawa kepada satu pemahaman bahwa pengorbanan yang diterima oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan waktu kita mati untuk Dia, tetapi pengorbanan yang dikehendaki oleh Tuhan justru adalah ketika kita hidup untuk Dia. Sekali lagi, pengorbanan yang dikehendaki oleh Allah bukanlah ketika kita mati untuk Tuhan, tetapi pengorbanan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketika kita hidup untuk Tuhan. Kita belajar hidup untuk Dia. Seringkali kita punya konsep yang sangat salah, dan menurut saya ini karena pemikiran kita yang salah tentang sorga, arti sorga sesungguhnya. Menurut saya ada istilah yang mungkin pernah dipakai oleh orang ketika dia berkata, hidup di dunia ini adalah persiapan untuk hidup di sorga. Menurut saya kalau ini ditelaah dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya pemikiran ini adalah pemikiran yang salah menurut saya. Mari kita renungkan sejenak. Hidup dunia ini hanyalah persiapan untuk menuju kehidupan yang surga. Pemikiran ini lahir sebenarnya dapat dimengerti, sangat-sangat bisa dimengerti, sebab pemikiran ini lahir bahwa hidup yang sejati itu dianggap bukan dalam dunia ini. Hidup yang sejati itu ada di sorga. Alasan utamanya adalah sebab waktu yang akan kita selesaikan dalam hidup di dunia ini jauh lebih pendek daripada hidup yang akan kita habiskan dalam kekekalan di sorga nanti. Secara makna ini bisa diterima, sangat bisa diterima. Tetapi secara pemahaman yang lainnya menurut saya ini sukar untuk diterima. Menjadi suka diterima sebab seakan-akan hidup di dunia ini menjadi sesuatu yang tidak penting. Yang penting adalah hidup di sorga. Hidup sesungguhnya ada di sorga. Makanya hidup hari ini adalah persiapan untuk memasuki kehidupan di sorga. Nah, kalau ditelaah lebih lanjut, bisa ditanya balik. Kalau hidup hari ini adalah persiapan untuk kehidupan nanti di sorga, pertanyaannya ada apa di sorga nanti? Kenapa saya harus dipersiapkan untuk hidup di sorga? Bahkan ada yang salah makna, kemudian berkata hidup hari ini adalah latihan untuk hidup di sorga. Pertanyaan lebih jauh adalah, kenapa hidup hari ini disebut latihan? Untuk menghadapi sesuatu yang di sorga. Emangnya ada apa di sorga? Apakah di sorga masih ada peperangan? Jawabannya adalah tidak. Apakah di sorga masih ada air mata? Jawabannya adalah tidak. Sorga sudah tidak ada peperangan. Sorga sudah tidak ada air mata. Sorga sudah tidak ada pergumulan. Sorga sudah tidak ada kejahatan dan dosa. Sorga sudah tidak ada godaan. Pertanyaannya, kenapa saya harus dilatih untuk menghadapi sebuah kehidupan yang baik di sorga? Kenapa saya harus dilatih untuk menghadapi sebuah kehidupan yang tidak ada peperangan di sorga? Kenapa saya harus dilatih untuk menghadapi sebuah kehidupan tanpa air mata di sorga? Kenapa saya harus dilatih? Jawabannya, apakah jangan-jangan kita menganggap bahwa di sorga masih ada peperangan? Jangan-jangan kita berharap bahwa di sorga masih ada pergumulan?
Jangankah kita berpikir bahwa di sorga masih ada air mata, masih ada tantangan, masih ada persoalan, masih ada masalah. Berarti masalah tidak berhenti di dunia ini, masalah masih ada di sorga. Jawabannya adalah tidak. Dalam Alkitab kita percaya di sorga tidak ada lagi peperangan, kita percaya di sorga tidak ada lagi air mata, kita percaya di sorga tidak ada lagi godaan kejatuhan dalam dosa, kita percaya di sorga nanti tidak ada lagi masalah, kita percaya di sorga adalah hanya puji-pujian dan penyembahan pada Tuhan kekasih hati kita. Berarti hidup bukanlah persiapan untuk sorga. Menurut saya, hidup yang paling bermanfaat bagi Tuhan bukan hidup setelah kita mati di sorga, tetapi hidup yang paling berguna bagi Tuhan justru ketika kita masih ada di muka bumi ini. Sekali lagi, hidup kita ini paling berguna bagi Tuhan bukan setelah kita mati ada di sorga menyanyi bersama-sama dengan malaikat di sorga, tetapi hidup ini paling berguna bagi Tuhan justru ketika kita masih ada di muka bumi ini, ketika kita masih hidup bernafas di muka bumi ini. Coba Anda pergi ke Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi pasal 1 ayat 20 jelas sekali Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku, baik oleh hidup dalam tubuhku, baik oleh hidupku sekarang maupun oleh matiku. Jadi Yesus bisa dipermuliakan bukan hanya waktu kita mati, tetapi Yesus juga bisa dipermuliakan pada waktu kita hidup. Apa maksud Paulus mengatakan demikian? Ayat 21. Karena bagiku, nah Anda tahu ini ayat terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya ketika Paulus berkata hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan? Perhatikan baik-baik. Kematian bagi Paulus disebut keuntungan. Artinya kematian bagi Paulus adalah sebuah reward. Kematian bagi Paulus adalah sebuah reward, adalah sesuatu yang dia terima sebagai sebuah hadiah. Itu yang saya percaya. Sorga adalah hasil dari kehidupan kita di muka bumi ini. Sekali lagi, sorga adalah hasil dari kehidupan kita di muka bumi ini. Anda tidak perlu bertujuan untuk masuk sorga selama Anda hidup di muka bumi ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka sorga akan diberikan kepada Anda. Sorga adalah hadiah, sorga adalah reward, sorga adalah hasil, sorga adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita hidup benar di muka bumi, ketika kita hidup seperti Kristus hidup. Itulah tafsiran saya. Seringkali kita salah dalam menyikapi sorga. Kita mencoba untuk mendapatkan sorga. Padahal sorga adalah pemberian Tuhan ketika hidup kita, hadiah, mahkota, hasil ketika hidup kita sama seperti Kristus. Maka kita akan menerima sorga. Kita selalu masih melakukan dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam ketika mereka jatuh dalam dosa. Kita masih selalu jatuh pada dosa yang sama, kegagalan yang sama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Apa maksudnya Pak Doni mengatakan itu? Salah satu godaan setan kepada Hawa adalah setan mengatakan kepada Hawa bahwa kalau kamu makan buah terlarang ini, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Salah satu godaannya, dia berkata, Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Mari kita renungkan sejenak. Bukankah Adam dan Hawa sudah sama seperti Allah? Bukankah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai rupa dan gambar Allah?
Berarti kalau Adam dan Hawa adalah rupa dan gambar Allah, maka Adam dan Hawa diciptakan memang sudah jadi sama seperti Allah. Sudah jadi mirip seperti Allah. Baca Mazmur. Ketika pemazmur berkata, siapakah aku ini manusia, sehingga engkau menjadikan aku sedikit lebih rendah daripada engkau. Berarti kata pemazmur, aku hanya sedikit lebih rendah daripada Elohim, daripada engkau. Berarti manusia memang sudah diciptakan untuk punya kapasitas menjadi segambar serupa dengan Allah, punya kapasitas untuk menjadi seperti Allah. Kalau Allah itu setia, kita punya kemampuan untuk setia. Allah itu baik, kita punya kemampuan untuk menjadi baik. Allah itu kreator, punya kreasi. Kita juga punya kemampuan untuk kreatif. Anda lihat bahwa kita sudah memiliki sifat-sifat Allah. Tetapi justru ketika iblis menggoda Hawa untuk mencoba meraih, catat baik-baik, iblis mencoba menggoda Hawa untuk mencoba meraih sesuatu yang sebenarnya sudah diberi oleh Tuhan. Kita selalu sama, masih coba jatuh pada dosa yang sama. Kita mencoba mencari kasih karunia Tuhan, padahal kasih karunia Tuhan itu sudah diberi. Kita mencoba untuk menjadi selamat, pada keselamatan itu sudah diberi. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang seringkali Tuhan sudah beri. Sama dengan sorga. Sorga dia akan beri. Sorga adalah bagian dari janjinya. Ketika hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup adalah kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kamu bisa hidup di muka bumi ini seperti Kristus, maka sorga become your benefit. Sorga akan menjadi keuntungan. Sama ketika Anda diajak untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Biasanya orang berkata, bergabung bersama dengan kami, jadi member kami. Keuntungan menjadi member kami. Bla 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 bla. Anda tidak perlu meraih bla 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 bla. Itu yang perlu Anda lakukan adalah jadi membernya. Kalau kamu jadi membernya, kamu memenuhi semua syarat sebagai seorang member, maka semua benefit yang dijanjikan itu akan diberikan kepadamu. Maka sama dengan Paulus berkata, yang paling penting adalah in Christ, di dalam Kristus. Masuklah dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Anda baca suratan Paulus. Paulus berkali-kali selalu berkata di dalam Kristus. Apa hasilnya ketika engkau ada dalam Kristus? Engkau akan menerima semua berkat-berkat yang ada dalam surgawi. Apa yang ada yang terjadi dalam Kristus? Dia akan menguatkan, dia akan menghiburkan, dia akan memberi kuasa, dia akan memampukan, dia akan melindungi, dia akan menolong, dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Selalu dia berkata yang paling penting adalah jangan cari ditolong oleh Tuhan. Bukan, yang paling Kristus. Dan kalau Anda ada di dalam Kristus, pertolongan adalah benefit yang tersedia ketika Anda ada di dalam Kristus. Benefit yang tersedia. Makanya selalu kita mengatakan, jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya. Anda cari keselamatan, Anda mungkin hanya mendapat keselamatan. Anda cari kesembuhan, Anda mungkin hanya mendapat kesembuhan. Anda mencari kekayaan, Anda mungkin hanya mendapat kekayaan. Anda mencari pertolongan, Anda mungkin hanya mendapat pertolongan. Tapi kalau Anda mencari Yesus sumber, maka Anda mendapat segala-galanya. Amin. Anda mendapat segala-galanya. Yang paling penting adalah be the member of the kingdom of God. Jadi anggota, masuk jadi bagian, masuk jadi tubuh Kristus, masuk jadi keluarga Kristus, masuk ke dalam Kristus. Baca berkali-kali buku seri tentang Alkitab, terutama Perjanjian Baru, itu dipenuhi dengan kalimat in Christ. Warren Wiersbe mengatakan, sebab itulah inti dari pesan Kristus.
Pesan Paulus maksud saya. Ketika dia bicara the joy in Christ, sukacita di dalam Kristus. Tiba-tiba dia bicara tentang suratan Paulus yang ini. Dia bicara tentang salvation in Christ, keselamatan dalam Kristus. Dia bicara suratan Paulus yang lain. Tiba-tiba dia berkata wisdom in Christ, hikmat di dalam Kristus. Semua intinya adalah in Christ, in Christ, in Christ, dalam Kristus. Kalau kamu jadi sama seperti Kristus, kamu ada di dalam Kristus, maka heaven, sorga pun adalah benefit hasil yang diberi. Jangan mencoba mencari sesuatu yang Tuhan sudah beri. Jangan mencoba mencari sesuatu yang Tuhan sudah beri. Jangan berusaha mendapatkan sesuatu yang Tuhan beri. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dengan percaya. Menerima dengan percaya. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Maka Anda akan melihat semua yang Dia janjikan. Lihat ayat 22, Filipi 1 ayat 22. Lihat apa yang Paulus jelaskan. Apakah berbeda dengan apa yang saya katakan? Perhatikan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup, ini loh, benefit terbesar Tuhan dalam saya, itu bukan ketika saya mati. Benefit terbesar yang Tuhan bisa dapatkan dalam saya adalah selama saya masih hidup. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Lihat ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus, yang kita sebut sorga. Aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus, sebab itu memang jauh lebih baik. Jadi sorga adalah sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Tafsiran saya. Sebab di sana tidak ada air mata. Kenapa surga lebih baik? Sebab di situ saya berjumpa dengan Yesus hari lepas hari. Di situ saya nggak perlu bergumul dengan kedagingan saya ngantuk, kedagingan saya mau tidur, kedagingan saya lagi malas, nggak perlu. Hari itu saya bertemu dengan Dia muka dengan muka. Saya nggak perlu tutup mata untuk membayangkan Kristus. Saya perlu buka mata, saya sudah melihat Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi 24, tetapi lebih perlu. Berarti ada dua desakan. Sesuatu yang lebih baik. Anda bisa menikmati segala sesuatu yang indah. Itu surga. Tetapi lebih perlu. Berarti bicara tentang kepentingan Allah dalam hidup seseorang. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Perhatikan apa yang Paulus pilih. Perhatikan apa yang Paulus pilih. Mana yang kalau begitu Paulus pilih? Tiba-tiba berkata, dan dalam keyakinan inilah. Karena dia tahu sorga lebih baik, tetapi hidup di dunia ini lebih perlu. Dan Paulus berkata, atas keyakinan inilah, sekarang aku tahu, aku akan, dia pilih mana? Tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Benefit terbesar yang Tuhan bisa dapatkan dalam seseorang bukan ketika dia mati masuk surga. Itu hasil, itu hadiah, itu reward, itu benefit kita. Tetapi benefit Tuhan justru waktu kita masih hidup di muka bumi. Kalau Anda hidup sebagai benefit Allah di muka bumi, maka Anda akan menikmati benefit kita di surga nanti. Yuk mari kita pergi satu ayat lagi. Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul 27. Ini peristiwa ketika Paulus harus dibawa ke Roma. Harus dibawa ke Roma. Zaman dulu transportasi paling cepat adalah lewat laut. Selalu paling cepat adalah lewat laut. Oleh sebab itu Paulus kemudian dibawa ke laut. Mereka mengalami beberapa hambatan. Dan terakhir adalah mereka sampai di kota bernama Kreta. Kota bernama Kreta. Dan dari Kreta mereka akan pergi ke Roma. Paulus sempat mengatakan untuk mereka tidak pergi hari itu sebab ada bahaya di depan mereka. Tetapi karena mereka tidak melihat, mereka tetap berencana untuk pergi. Dan dalam perjalanan mereka menyeberangi atau berlayar dari Kreta menuju Roma, mereka mengalami badai yang besar dan hampir mati. Ini yang dikatakan oleh Paulus di tengah-tengah badai di mana semua orang
percaya bahwa mereka pasti akan mati. Perhatikan Kisah Rasul 27 ayat 23. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Karena tadi malam, dia berkata, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus kemudian di tengah-tengah badai di mana mereka hampir mati, dan mereka bahkan percaya bahwa mereka sudah akan mati. Tiba-tiba Paulus berbicara, seorang tawanan hari itu berubah menjadi seorang pemimpin. Catat baik-baik, kepemimpinan tidak pernah mengikuti jabatan. Kepemimpinan tidak pernah mengikuti jabatan seseorang. Jabatanlah yang mengikuti kepemimpinan seseorang. Ingat baik-baik, orang selalu berebut jabatan. Padahal jabatan sebenarnya adalah pengesahan dari sebuah fungsi. Kalau Anda berfungsi, maka jabatan itu pasti akan mengikuti. Ada banyak orang minta diakui statusnya. Hari ini dunia adalah dunia yang tergila dengan status. Orang-orang ingin diakui statusnya, dikasih jempol statusnya. Mereka selalu mencari status dan status dan status. Mereka lupa satu hal, bahwa status hanya mengikuti fungsi. Kalau Anda berfungsi, maka status itu satu kali akan diberikan. Ada banyak orang mencari berebut jabatan. Padahal jabatan hanya mengikuti fungsi. Kalau Anda menjalani fungsi Anda sebagai seorang pemimpin, maka satu kali jabatan kepemimpinan akan diberikan kepada Anda. Kalau fungsi Anda cuma buat sakit hati orang, maka satu kali status Anda akan dicap sebagai orang yang bikin sakit hati orang. Jabatan yang diberikan pada Anda adalah jabatan bikin sakit hati orang. Jabatan dan status selalu mengikuti fungsi. Saran saya, berfungsilah, maka Anda akan menemukan jabatan dan status sebagai hasil dari sebuah fungsi. Anda diberi status, Anda diberi jabatan hari ini. Kalaupun tidak, tetaplah berfungsi. Tetaplah berfungsi. Satu kali status selalu mengikuti fungsi. Dan Paulus tiba-tiba berkata, berdiri sebagai seorang pemimpin, walaupun ada borgol, ada rantai di tangan dan kakinya. Dia tiba-tiba berdiri sebagai seorang pemimpin dan berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab tadi malam kenapa? Seorang malaikat muncul di sampingku. Ada apa dengan malaikat itu? Malaikat itu berkata, ini saya parafrase. Ini saya tulis berdasarkan tafsiran saya. Malaikat itu berkata, Paulus, jangan takut. Jangan takut kenapa? Sebab engkau masih punya tugas. Engkau masih punya tugas di Roma. Engkau masih punya tugas untuk menjadi saksi di hadapan kaisar. Sebab itu jangan takut. Karena engkau masih punya tugas, oleh sebab itu engkau tidak akan binasa. Dan sebagai bonusnya, orang-orang yang bersama-sama dengan engkau hari ini pun tidak akan binasa kecuali kapal dan barang yang engkau tumpangi. Mari kita renungkan baik-baik. Malaikat itu berkata, engkau tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? Sebab engkau masih punya tugas. Ini yang saya percaya. Saya percaya bahwa umur seseorang ditentukan oleh tugas yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Selama masih punya tugas, selama Tuhan berpendapat bahwa kita masih bisa menyelesaikan tugas yang Dia taruh dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mempertahankan nyawa kita, menjaga kita, supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada dua cara untuk mati. Satu, selesaikan tugas Anda. Dua, jangan pernah selesaikan tugas Anda dan Tuhan berpendapat, ini kayaknya sia-sia. Lebih baik daripada habisin oksigen di muka bumi, panggil pulang. Daripada sesak-sesakin tanah, panggil pulang.
Itu sebabnya saya percaya bahwa mari yuk kita selesaikan tugas kita. Mari kita menyelesaikan orang yang setia dalam melakukan tugas. Betul kata-kata orang. Ada banyak kata-kata pengembangan diri yang bilang begini. Hidup bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi selama berapa arti kita hidup. Betul. Sungguh benar. Hidup itu bukan berapa lama saya hidup, tetapi hidup itu bicara tentang berapa hasil, berapa efektif, berapa arti saya hidup. Bukan soal berapa lama. Saya percaya ada banyak orang takut mati sebab merasa bahwa dia belum melakukan apa-apa. Kenapa ada banyak orang takut mati? Sebab dia tahu di hati yang paling kecil bahwa dia belum buat apa-apa. Dia belum menyelesaikan apa-apa. Kalau begitu Pak Doni berani Pak, saya juga merasa belum menyelesaikan. Saya mau hidup punya arti. Saya mau hidup punya arti. Yesus hidup 33,5 tahun. Pendek bagi kita usia manusia. Tetapi Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Artinya semua yang ditaruh dipercayakan Sang Bapa bagi Yesus diselesaikan. Anda bandingkan dengan Metusala. Metusala adalah orang yang paling lama hidupnya di muka bumi. 965 atau 99 berapa. Saya lupa, 900 tahun lebih. Orang yang paling lama, orang Surabaya suka plesetkan nama Metusala. Metu, salah metu. Salah ya salah, metu keluar. Jadi salah lahir ini orang. Kenapa? Sebab Metusala, biografinya dalam Alkitab hanya Metusala lahir dari siapa, Metusala menikah, kemudian Metusala mati. Bayangkan Anda hanya ditulis Alkitab, Anda lahir, Anda mati. Anda lahir, Anda mati. Apa yang dibuat di antara lahir dan mati? Tidak ada apa-apa. Seringkali saya masih ingat Miles Monroe almarhum pernah bilang begini. Ketika seseorang meninggal, di batu nisannya akan ditulis nama orang itu dan ditulis tanggal lahir, strip tanggal mati. Dan Miles Monroe berkata, di antara semua tulisan itu yang paling penting adalah garis strip di antara tanggal lahir dan tanggal mati. Itu yang paling penting. Artinya yang paling penting dalam hidup ini bukan soal saya lahir atau saya mati. Yang paling penting dalam hidup ini, apa yang sudah saya lakukan selama saya lahir sampai saya mati. Itu yang paling penting. Saya berdoa untuk Anda, supaya kita punya mentalitas ini, bahwa kita percaya sungguh-sungguh, bahwa selama saya masih hidup, saya masih punya tugas. Bagi yang merasa tua, selama Anda belum mati, Anda masih punya tugas. Anda masih punya tugas. Bagi Anda dan saya yang masih merasa muda, mari ingat baik-baik. Kita masih punya tugas. Anda masih punya tugas. Anda masih punya sesuatu untuk dikerjakan. Coba Anda renungkan semua Alkitab. Renungkan semua kisah-kisah tokoh Alkitab. Setiap kali mereka selesai melakukan sesuatu yang Tuhan mau, tiba-tiba kisah hidup mereka seperti di fast forward oleh Tuhan. Coba saya misalnya, kisah tentang Ayub. Kisah tentang Ayub hanya berkutat di sekitar sekian hari. Dari Ayub menderita sampai Ayub berdebat dengan teman-temannya. Hanya itu. Ketika kisah itu selesai, coba Anda renungkan. Alkitab seperti fast forward, mencepatkan kisah hidup Ayub. Berkata, Ayub kemudian punya lagi anak-anak yang lebih cantik daripada anak-anak yang sebelumnya, dan punya kekayaan 2 kali lipat, hidup sampai sekian tahun, kemudian matilah Ayub. Coba Anda lihat, 42 pasal, itu hanya dalam waktu 7 hari peristiwa dalam hidup Ayub. Hanya 7 hari dalam peristiwa hidup Ayub. 42 pasal membicarakan 1 minggu, 1 pekan peristiwa hidup Ayub. Setelah minggu ini selesai, Ayub berhasil menyelesaikan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Tiba-tiba Alkitab tua, hidup sekian lama, punya anak-anak yang cantik, 2 kali lipat kekayaan lebih daripada sebelumnya, maka matilah Ayub.
seakan-akan cepat. Sama dengan Abraham, Anda renungkan, selesai Abraham punya anak Ishak, selesai Abraham mempersembahkan Ishak, mencoba mempersembahkan Ishak, selesai Abraham menaruh istri untuk Ishak, mendapatkan istri untuk Ishak, memberikan istri kepada Ishak. Tiba-tiba Alkitab fast forward hidup Abraham. 25 tahun hidup Abraham diisi dengan sekian pasal dalam Alkitab. Tiba-tiba setelah selesai dapat istri untuk Ishak. Tiba-tiba Alkitab fast forward. Maka Abraham menikah setelah sepeninggal Sarah, menikah dengan orang bernama Keturah, masih punya 6 orang anak. Setelah itu Abraham kemudian meninggal. Anda lihat Alkitab men-fast forward. Sebab seakan-akan I live just for a moment. Kita hidup ada pada satu peristiwa tertentu yang Tuhan mau kita selesaikan. Dan kalau ini selesai, Alkitab tambah bonus waktu, setelah itu dia fast forward. Dan dia berkata, selesai. Itulah hidup. Hidup adalah untuk memberi keuntungan, benefit bagi Tuhan kita. Makanya Paulus bicara tentang kematian Kristus. Paulus bicara banyak tentang kematian Kristus. Sebab kenapa? Kematian Kristus adalah bukan mempertahankan legacy, mempertahankan warisan darah binatang, tetapi untuk menghentikan itu dan membuat kita sadar bahwa hal yang paling berarti dalam hidup ini adalah hidup yang dipecah-pecahkan. Hidup yang ditumpahkan, darah yang diberikan, bekerja bagi Tuhan selama kita masih hidup. Hari itu paling tidak kita belajar Taman Getsemani, di mana darah dan keringat menjadi bagian dari hidup orang percaya untuk hidup selama hidup, bekerja bagi Tuhan, memberi keuntungan yang besar bagi kerajaan sorga. Sebab saya harus menghasilkan buah. Persembahan yang Tuhan mau, bukan persembahan yang mati. Persembahan yang Tuhan mau adalah hidup yang dirobahkan, hidup yang diberikan, hidup yang hanya hidup untuk satu tujuan, berkarya bagi kerajaan surga sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali selamanya Yesus, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. 33,5 tahun adalah waktu yang singkat. Tetapi 33,5 tahun ada waktu yang menyelesaikan setiap tugas yang Bapaknya berikan kepada dia. Kematian Kristus adalah panggilan untuk hidup seperti Kristus. Memecahkan tubuh, menumpahkan darah. Hidup hanya bagi kepentingan kerajaan surga. Saya bekerja bukan hanya sebagai cara untuk mendapatkan uang, tapi saya bekerja supaya saya juga bisa hidup memuliakan Kristus di tengah-tengah pekerjaan saya. Bagaimana caranya? Paulus berkata, hidup memberi buah. Hidup memberi buah. Hari ini ingat, kita ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ini bukan hanya mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus, tetapi ini juga adalah undangan supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup. Mari angkat roti tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil roti pada malam itu, mengucapkan berkat atasnya, berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, sambil memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku
yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah Yesus yang suci dan mulia. Darah yang membebaskan. Darah yang menebus dari dosa. Darah yang menyelamatkan kita. Darah yang karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayakah Anda? Cawan yang kita ucapkan syukur atasnya. Amin. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita angkat dua tangan kita. Dan biarlah berkat yang sama kita terima. Sebab sesungguhnya kita percaya ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memalingkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, studi masa depan kita, anak cucu kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi.